Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 10 ULW 2. Kami akan menceritakan kembali mengenai teks hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Saya Nisakit Saraswati. Saya Radiani. Saya Jihan Putrawani. Saya Cantika Isabel. Saya Zahira Mutiara. Saya Andrian Wijasono. Pada suatu masa, hiduplah seorang raja bernama Indra Bungsu dari negeri Gobat Syahrial. Tapi setelah lama ia menjadi raja, beliau tak kunjung juga memiliki anak. Maka pada suatu hari ia menyuruh seseorang untuk membaca doa kunut dan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Tak berselang lama, akhirnya Tuan Putri Siti Kendi hamil dan melahirkan 2 orang putra. Yang tua keluar dengan panah dan yang muda keluar dengan pedang. Baginda sangat amat bersuka cita, sehingga beliau menamai yang tua dengan nama Syafri dan yang muda Indra Bangsawan. Ketika mereka berdua sampai pada usia 7 tahun, mereka ditugaskan mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Setelah itu, mereka pun juga ditugaskan kembali untuk mempelajari ilmu baru seperti kitab usul, fikih, tafsir, hingga sorok. Setelah pandai mengaji, mereka akhirnya mencari ilmu lagi seperti mempelajari ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat itu peperangan. Maka Baginda akhirnya bingung tentang siapa yang harus dirayakan di dalam negeri ini, karena kedua anaknya sama-sama tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Maka Baginda pun mencari muslihat dengan bercerita kepada anak-anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang mengatakan, barang siapa dapat mencari bulu perindu, maka ia yang patut menjadi raja di dalam negeri ini. Setelah mendengar kata-kata raja, akhirnya mereka berdua memohon izin agar ditugaskan untuk mencari bulu perindu itu. Mereka menyusuri hutan, mendaki gunung, hingga mencari di pada Kemudian mereka juga mencari menuju ke arah matahari hidup. Tetapi pada suatu hari hujan turun dengan angin ribut, topan, kelam kabut, dan gelap gulita yang tidak kelihatan suatu apa-apa. Maka dari itu mereka pun berpisah dan menunggu hujan reda. Setelah menunggu hujan reda, akhirnya mereka pun kembali mencari satu sama lain. Mereka pun pergi dan saling cari-mencari. Terdengar pula perkataan Syafri yang sudah bercerai dengan suaminya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan sekuat kuatnya. Beberapa lama berjalan, sampailah ia di suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Kemudian ia naik ke atas mahligai tersebut dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia mendengar suara orang yang mengatakan memukul gendang itu. Lalu diambil pisau dan ditolaknya. Dan Putri Ratnasari pun keluar dari gendang itu. Putri Ratnasari menjelaskan bahwa negerinya telah diserang oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul di dalam cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syafri mengeluarkan dayang-dayangnya itu. Tatkala Garuda datang, Garuda membunuhnya. Maka Syafri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri di hadapan dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Terdengar pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang sangat luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu adalah neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah beratap yang diperintahkan oleh Raja Kabir. Dan Raja Kabir itu pun takut kepada musuh dan akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari, sebagai pemberian. Kalau tidak, maka negeri itu akan dihancurkan oleh musuh. Ditambah juga bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa barang siapa yang membunuh musuh itu akan dinikahkan oleh anak perempuannya yang mempunyai paras cantik. 9 orang anak raja
sudah berada di dalam negeri itu. Akhirnya raksasa itu merencanakan supaya Indra bangsawan pergi menolong Raja Kabir. Diberikannya juga suatu permainan, yaitu sarung kesaktian dan satu isyarat kepada Indra bangsawan, seperti anak-anak dan ilmu isyarat itu isyarat itu dapat membawanya ke tempat jauh dalam waktu yang singkat. Dengan mengenakan isyarat yang telah diberikan raksasa itu, sampailah Indra bangsawan di negeri yang sudah hancur. Ia menjadikan dirinya sebagai budak-budak berambut keriting. Raja Kabir sangat tertarik kepadanya dan akan mengambilnya sebagai permainan Putri Kemalasari. Putri Kemalasari pun juga sangat senang, suka dan menamainya si Hutan. Maka si Hutan pun disuruh Putri Kemalasari untuk memelihara kambingnya yang 2 ekor itu, yaitu seekor jantan dan seekor betina. Suatu hari Putri Kemalasari bercerita tentang nasib saudara perempuannya, yaitu Putri Sari, yang negerinya sudah dirusakkan oleh Garuda. Diceritakan juga bahwa sang perilah yang akan membunuh Garuda itu. Adapun sang peri itu mempunyai adik kembar Indra bangsawan yang bernama Indra Bangsawan. Ialah yang akan membunuh musuh itu. Tetapi kapan Indra bangsawan baru akan datang, Putri Kemalasari pun tersedih. Sultan mencoba menghiburnya dengan menyanyikan pertunjukan yang manis. Maka Putri Kemalasari pun tertawa dan si Hutan makin disayang oleh Putri. Entah berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum bilang, cuma susu harimau yang baru melahirkan yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri. Raja pun mengumumkan, siapa yang bisa dapat susu harimau yang baru melahirkan, dialah yang akan menjadi suami putriku. Mendengar itu, Sultan pun langsung pergi mencari susu dan membawa sepotong bambu berisi susu kambing dan mengantungannya di atas pohon. Sambil menunggu, dia mengeluarkan kesaktiannya dan kembali seperti sedia kala. Datanglah 9 anak raja yang meminta susu kambing itu, karena mereka kira itu susu harimau yang baru melahirkan. Tapi Indra bangsawan bilang, susu itu tidak dijual, hanya diberikan kepada yang menyediakannya. Anak-anak raja itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang senang, mereka mempersembahkan susu kepada raja, tapi berkata bahwa susu itu bukanlah susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu Indra bangsawan sudah dapat susu harimau dari raksasa dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Lalu diperaskanlah susu harimau ke mata sang putri. Setelah 3 kali diperaskan oleh tabib, Tuan Putri pun kembali sembuh. Di mana waktunya menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Raja menyuruh orang untuk membangun istana di tengah padang pasir untuk tempat Tuan Putri tinggal. Di bawah istana itu terdapat satu wadah besar yang berisi air supaya Buraksa datang untuk meminumnya. Di sanalah anak raja 9 orang boleh memperebutkan Tuan Putri. Barang siapa yang membunuh Buraksa hidup dan matanya yang terdapat itu, maka dialah yang menjadi suami Tuan Putri. Kemudian Tuan Putri ditinggalkan di istana yang terdapat di padang pasir. Di hutan, si kembar turun mencari keberadaan Tuan Putri. Tuan Putri terharu betapa setianya si kembar pada dirinya. Kemudian si kembar meminta izin kepada Tuan Putri untuk mendapatkan kembali raksasa milik neneknya. Raksasa neneknya kemudian memberikan seekor kuda hijau dan mengajari Tuan Putri cara membunuh sang Buraksa. Setelah itu, si kembar menaiki kuda hijau miliknya dan menghampiri Tuan Putri. Katanya kepada Tuan Putri, dia adalah seseorang yang tinggal di dalam hutan di Macang Kanada. Dirinya meminta izin untuk membunuh sang Buraksa kepada Tuan Putri. Tuan Putri mengizinkan si kembar, kemudian menyuruhnya naik bersama ke atas istana miliknya. Setelah membuat jebakan tali dan menahannya di leher kudanya, si kembar kemudian berpesan kepada kudanya untuk menarik tali itu, bila Buraksa tertangkap oleh perangkapnya. Dimasukkan kepalanya ke dalam mulut bejana tersebut, tempat jerat bertahan itu. Maka kuda si hijau kembar pun menarik tali jerat itu dan Buraksa pun terjerat. Si kembar lalu menghampiri Buraksa tersebut, lalu memarang hingga mati serta mengiris hidung yang 7 dan mata yang 7 itu. Setelah itu si kembar pun mengucap selamat tinggal kepada Tuan Putri dan gaib dari pedang itu. Tuan Putri terengah-engah seraya berpikir bahwa orang muda itu adalah Indra bangsawan. Hatta para anak raja pun datanglah. Dilihat bahwa Buraksa itu sudah mati, tetapi mata dan hidung tiada lagi. Maka mereka pun mengerat telinga, kulit, kepala, jari, tangan, dan kaki Buraksa itu.
di bawah kepala bagian Baginda. Tidak percaya mereka sudah memeraka itu, maka alamatnya selang beberapa lama si kembar pun datang dengan membawa mata dan hidung buraksa itu dan memberikan Tuan Putri sebagai istri. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerima dengan senang hati. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.